Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua dan anak-anakku semua yang berbahagia. Selamat datang kembali di channel kami, channel pembelajaran akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jurnal khusus pembelian, format dan proses entry. Kompetensi yang ingin kita capai dalam materi ini adalah yang pertama, kita nanti bisa memahami pengertian dari jurnal khusus itu sendiri. Yang kedua, mengetahui dan memahami pengertian dan format jurnal pembelian. Yang ketiga, memahami proses entry data transaksi ke dalam buku jurnal khusus pembelian. Dan yang terakhir nanti kita mengetahui dan memahami dari proses rekapitulasi jurnal pembelian. Jurnal khusus. Jurnal khusus ini pada dasarnya merupakan catatan dari data transaksi bisnis yang terjadi di perusahaan yang didasarkan pada jenis ataupun kelompok transaksi tertentu. Latar belakang pemakaian ataupun penggunaan jurnal khusus ini adalah adanya intensitas transaksi yang semakin tinggi dan transaksi yang terjadi di perusahaan juga semakin kompleks. Sehingga untuk membantu mempermudah rekapitulasi data ataupun olah data, maka digunakanlah jurnal khusus ini. Semoga anak-anak ini bisa memahami apa itu dari latar belakang penggunaan jurnal khusus. Selanjutnya, kita mengenal, khususnya ini pada perusahaan dagang, itu ada 4 jurnal khusus yang digunakan sebagai media untuk mencatat data transaksi dan 1 jurnal umum. Jadi jurnal umum ini hanya digunakan pada transaksi yang tidak bisa dicatat pada salah satu jenis dari jurnal khusus tersebut. Jurnal khusus ini meliputi jurnal khusus pembelian, purchase journal, jurnal pengeluaran kas atau disbursement journal, kemudian ada jurnal penjualan sales journal, dan jurnal penerimaan kas atau kas cash receipt journal. Manfaat jurnal khusus ini kalau kita amati ini ada 3 manfaat pokok. Yang pertama itu ada manfaat spesialisasi. Artinya jurnal khusus memberikan dan memungkinkan pembagian pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi lebih akurat. Hal inilah yang disebut adanya spesialisasi pekerjaan. Manfaat yang kedua, manfaat kolektif, bahwa jurnal khusus akan memudahkan pemindah bukuan data ke buku besar atau yang dikenal dengan posting. Dari rekapitulasi data jurnal khusus, maka kita akan menjadi lebih mudah untuk memposting ke dalam buku besar. Dan yang terakhir, ini adanya internal control ataupun pengawasan internal. Melalui jurnal khusus, maka akan memudahkan pengendalian intern terhadap kegiatan pencatatan di dalam perusahaan. Sehingga kesalahan ataupun ketidakcocokan bisa diminimalisir. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas satu jenis jurnal khusus, yaitu jurnal khusus pembelian ataupun purchase journal. Jurnal pembelian ataupun purchase journal adalah media yang digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Format jurnal pembelian ini fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan pada perusahaan yang bersangkutan. Namun memang secara umum ada patokan khusus atau bagian-bagian khusus yang ada pada jurnal pembelian ini. Oke, masuk anak-anak, kita lihat bagaimana format jurnal khusus pembelian ini. Ini adalah tampilan secara umum jurnal khusus pembelian. Mari kita kupas satu persatu, mulai dari atas.
ini ada identitas perusahaan. Sebelum kita melakukan entry data transaksi pembelian, pastikan kita mengisi identitas dari perusahaan tersebut. Perusahaannya apa, kemudian jurnal pembelian, dan kemudian di bawah jurnal pembelian ini ada bulan dan tahun terjadinya transaksi. Lanjut ke batang tubuh ataupun kolom utama. Yang pertama, kolom pertama ini isi dengan data tanggal terjadinya transaksi. Isi secara kronologis dari yang terkecil ke yang besar, dari yang lama ke yang kekinian. Ini sebelah kiri. Lanjutnya kolom yang kedua, isi nomor bukti transaksi dari setiap tanggal transaksi tersebut. Pastikan harus terisi. Kolom yang ketiga, ini isi dengan nama kreditur ataupun nama akun yang dibeli pada tanggal yang bersangkutan. Kemudian ada kolom yang keempat, ini ada kolom referensi. Ini berilah tanda check mark ataupun centang pada saat data di-entry di dalam buku besar pembantu. Selanjutnya, ini kolom selanjutnya ada kolom debit dan kolom kredit. Kolom debit ini ada persediaan barang dagangan. Isilah dengan nominal persediaan barang dagangan yang dibeli. Kemudian dalam pembelian ada PPN atau pajak pertambahan nilai masukan atau VAT in value added tax income. Isikan di kolom kedua di debit. Kemudian kolom serba-serbi ini tulis nama akun barang yang terjadi. Dalam kasus-kasus tertentu ini biasanya hanya ditulis dengan nomor akun barang yang dibeli selain persediaan barang dagangan. Kemudian tulis nominal dari akun barang yang dibeli, dan kolom yang terakhir ini tulislah total nilai utang dari pembelian tersebut. Dan yang terakhir ini tulis nomor akun debit dan jumlah yang ada berdasarkan rekapitulasi data yang di atas. Untuk penyeimbangan, maka juga ditulis nomor akun dan jumlah yang dikredit pada bagian kanan. Format yang ada di sini. Oke anak-anak, untuk mempertajam pemahaman kita tentang jurnal pembelian ini, marilah kita berikan salah satu ataupun sebuah ilustrasi soal praktek yang berkaitan dengan pencatatan data pada jurnal pembelian ini. Nih kasusnya. Udi Lestari Makmur dalam bulan Oktober tahun 2020 memiliki data transaksi yang berkaitan dengan pembelian secara kredit sebagai berikut. Tanggal 7 Oktober, pembelian barang dagangan dari Toko Jaya seharga Rp5.300.000, PPN-nya 10%. Kalau sekarang ini PPN-nya sudah 11%, anak-anak. Kemudian dokumen pendukung adalah faktur A014, syarat 2-10N30. Syarat 2-10N30 menunjukkan bahwa transaksi ini dilakukan secara kredit. Pembelian barang dagangan. Yang kedua, ini ada pembelian komputer seharga Rp4.500.000 secara kredit juga. Syaratnya N60. Kemudian yang terakhir, ini ada pembelian bahan habis pakai kantor atau istilahnya perlengkapan kantor seharga Rp750.000. Oke anak-anak, dari data transaksi ini kalian ataupun kita diminta untuk melakukan analisis data transaksi, perhitungan, dan terakhir adalah pencatatan ke dalam buku jurnal khusus pembelian. Bagaimana hasilnya? Hasilnya penyelesaiannya adalah seperti ini. Nah, dari identitas perusahaan sudah kita isi secara lengkap, Udi Lestari Makmur, jurnal pembelian bulan Oktober. Kemudian, mulai dari kolom 1, 2, 3, dan selanjutnya, ini sudah secara urut. Data berdasarkan tanggal kronologis, nomor buktinya juga dicatat, keterangannya adalah di mana toko kita membeli atau supplier kita. Kemudian, nominal dari persediaan barang yang dibeli, ini dalam ribuan rupiah ya nak, dan saudara semua, untuk menghemat kolom. Kemudian ada pajak pertambahan nilai income atau pajak PPN masukan, ini ditulis di sini, total utangnya demikian.
Kemudian kolom serba-serbi ini ada peralatan, ini ada PPN-nya juga, dan juga ada perlengkapannya. Dalam kasus, dalam kasus tertentu, ini bisa ditulis dengan nomor akunnya saja. Ada peralatan, kemudian perlengkapan, dan sebagainya. Dan kolom terakhir ini utang. Jadi jelas anak-anak ini merupakan penyelesaian dari soal kasus data transaksi yang berkaitan dengan pembelian secara kredit. Mudah-mudahan ini bisa membantu pemahaman anak-anak. Dan terakhir setelah data kita masukkan, baru kita lakukan rekapitulasi. Dari data yang ada di sini kita rekap semuanya, debitnya berapa, akunnya apa, kreditnya berapa, kita rekap di sini. Inilah nanti akan memudahkan bagi kita untuk melakukan posting ke dalam buku besar. Demikian sobat semua dan anak-anakku semua, uraian singkat tentang jurnal pembelian. Mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman kita dalam olah data transaksi, khususnya pada pencatatan data transaksi pada jurnal pembelian. Kita bertemu di lain waktu dalam kondisi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.